Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah mengatakan di dalam sebuah majelisnya bahwasanya ketika ada seorang da'i yang berdakwah, kemudian di dalam dakwah tersebut yang dibahas dan yang disampaikan adalah perkara akhlak, bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikagumi bahkan oleh orang-orang kafir Quraisy karena kemuliaan akhlak beliau, maka dakwah dai tersebut akan diterima di semua golongan, di semua kalangan. Akan tetapi apabila dai tersebut suatu saat kemudian menyampaikan dakwah tauhid, maka mulai akan banyak orang-orang yang menjauhi dan membenci dakwah dai tersebut. Padahal dakwah tauhid adalah asas. Dakwah tauhid adalah pondasi di dalam agama Islam. Tidak ada satupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali tujuannya adalah untuk mendakwahkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Akan tetapi sangat disayangkan, begitu banyak penceramah yang mengaburkan makna tauhid. Ada yang mengatakan para penyembah Isa, mereka akan selamat di dalam hisabnya ketika mereka menyembah Isa, akan tetapi yang dilihat adalah nama dan sifat Allah. Kemudian ada yang mengatakan ketika ceramah di dalam gereja, bahwasanya Tuhan itu adalah satu, hanya beda di dalam memanggil namanya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya bisa jadi agama selain Islam ini benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih menyedihkan lagi, banyak yang menjadikan orang-orang yang mendakwahkan seperti itu sebagai tokoh agama yang dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai rujukan keilmuan mereka. Sehingga mereka pun menjadi generasi penerus dan menjadi penceramah yang sesat dan menyesatkan. Dan ini musibah terbesar bagi umat muslim. Lu napa mawon jenengan nyembah, napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong teng ngene gereja, wong teng ngene Buddha nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Tapi carane beda kalih wong Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beginilah hasil dari dakwah orang-orang yang tidak bisa memahami tauhid dengan benar. Beginilah kalau tidak faham makna akan tauhid, sehingga orang yang menyembah Isa bisa dibenarkan. Orang yang meminta kepada batu bisa dibenarkan. Orang yang meminta kepada orang yang sudah mati dibenarkan. Dengan dalil asal berkeyakinan Allah yang mengabulkan permintaan mereka. Padahal kaum musyrik di zaman jahiliyah, bahkan kaum musyrik di zaman terdahulu sebelum mereka, di zaman nabi-nabi terdahulu, mereka juga meyakini bahwasanya ketika mereka melakukan kesyirikan, bukanlah mereka menyembah sesuatu yang mereka jadikan sebagai sarana kesyirikan. Akan tetapi sarana kesyirikan tersebut, wasilah kesyirikan tersebut, mereka anggap dan mereka yakini dapat mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak bentuk kesyirikan di zaman jahiliyah yang masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan segala kesempurnaan nama dan sifatnya membebaskan kita dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa pencipta langit dan bumi Allah. Ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka bisa mengatakan yang menciptakan patung mereka? Yang menciptakan Tuhan anak? Yang menciptakan adalah Tuhan ini, Tuhan itu? Nggak bisa mereka jawab. Mereka hanya bisa mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Allah. Terus kenapa mereka melakukan kesyirikan? Itulah yang disebut jahiliyah, kebodohan. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kecuali sekedar perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak beribadah kepada mereka kecuali sekedar perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain, ayahnya Imran bin Husain, ketika masuk Islam ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa Tuhan yang kau sembah? Qala sab'ah. 7. Terus sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Yang 6 Tuhannya di bumi, yang 1 di atas langit sana. Kalau kau susah, kalau kau lagi punya masalah, kalau kau lagi butuh bantuan, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di sana lah, kepada yang di atas sana. Karena dia tahu patung-patung yang 6 itu siapa yang bikin? Dia sendiri yang bikin. Makanya disebut jahiliyah jamaah, orang-orang jahiliyah. Subhanallah. Antum baca sejarah sebelum Islam, antum akan tahu nikmatnya jadi orang Islam. Antum baca sejarah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mengkeramatkan binatang. Ada namanya sawaib, ada ham, ada wasilah. Itu mereka punya binatang-binatang yang keramat. Jadi nggak boleh dinaikin, nggak boleh dipotong. Ada, umat Islam masih ada yang punya binatang keramat. Ada di sebagian tempat. Mereka mengkeramatkan mungkin, ya ada yang sapi mungkin, ada yang kerbau mungkin, ada yang ular mungkin, ada yang buaya. Di beberapa tempat itu mereka bikin sesajen buat apa? Buat buaya putih. Betul, masih ada jemaah. Mereka melakukan hal itu. Sebagian orang-orang kafir menceritakan, ketika mereka udah masuk Islam, kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita kalau dalam perjalanan tidak menemu sesembahan, lupa tidak bawa patungnya, kita cari batu. Maka batu itu kita sembah. Nanti kalau ketemu batu yang lebih bagus, batu yang lama dibuang. Tuhannya dibuang. Dia pakai Tuhan yang baru. Setiap ketemu batu yang lebih bagus, itu batu yang lama dibuang. Subhanallah. Kadangkala mereka kalau tidak ketemu batu, mereka kumpulkan pasir, lalu dipersim susu di bawahnya. Pasir yang dibikin seperti gunung-gunungan, kemudian dikasih susu. Setelah ada susunya, mereka tawaf. Subhanallah. Ini terjadi. Apakah umat Islam tidak bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan? Lebih baik mana? Kita menyembah Allah yang satu, Allahu Akbar, yang dia memberikan segala-galanya. Apa yang kita minta dia selalu kasih. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada 2 orang itu, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu yang kalian sembah dari selain Allah, itu sebenarnya cuma nama-nama yang kalian berikan kepada barang-barang itu sebagai Tuhan. Itu hanya nama. Ada Tuhan ini, ada dewa ini, ada dewi ini. Itu kalian kan yang ngasih nama.
Padahal mereka tidak pantas untuk dituhankan. Ma anzalallahu biha min sultan. Nggak ada Allah menurunkan mereka sebagai sesembahan. Ada dalilnya, ada argumentasi dari Allah. Mereka itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka semua berkumpul untuk menciptakan satu lalat, semua Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah berkumpul untuk membuat satu lalat, nggak bisa mereka lakukan. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Allah yang berhak menentukan. Allah yang berhak membuat aturan. Nah, kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Kita kalau masuk ke sebuah perusahaan, kita mau tidak mau ikut aturan perusahaan itu. Apa kita bisa merubah aturan itu? Kau kalau nggak suka sama aturan sini, mau nggak keluar. Ini perusahaan kita. Dan ini bumi milik Allah. Dan manusia Allah yang menciptakannya, hukum dan aturannya milik Allah Jalla Jalla. Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Dia yang satu. Hanya Dia. Dzalika dinul qayyim. Kau kalau mau bicara agama, ini agama yang benar. Ini agama yang benar.